Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngomongin bab 3 dari The Black Swan, karya Nassim Nicholas Taleb. Judulnya ini cukup provokatif ya, Sang Spekulan dan Sang Pelacur. Kita akan coba kupas ide utamanya soal dua dunia kesuksesan yang, kayaknya beda banget, mediokristan dan ekstremistan. Kita pakai kutipan dari bab itu aja ya sebagai panduan kita. Iya, betul. Anda mungkin pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya di beberapa bidang gitu, ada segelintir orang yang suksesnya luar biasa, tapi mayoritasnya kayak, nggak kedengeran gitu kabarnya. Taleb nyebut ini efek pemenang ambil semua. Nah, kita coba bedah yuk, kenapa bisa gitu? Tepat sekali. Jadi, misi kita kali ini yaitu memahami kenapa sih ada ketidaksetaraan yang mencolok ini di dunia karir dan gimana ini ngaruh ke cara kita ya menilai resiko, menilai bakat gitu. Semuanya lewat kacamata Taleb di bab ini. Kita bakal lihat kenapa bandingin katakanlah penulis sama dokter itu bisa jadi salah kaprah banget. Oke. Nah, Taleb kan ngasih contoh yang kontras banget ya di bab 3. Katanya banyak penulis yang punya cita-cita tinggi, ujung-ujungnya kerja jadi barista. Tapi kita jarang banget nemu dokter medis yang katakanlah gagal terus akhirnya yajin burger. Beda banget kan? Apa sih yang mendasari ini? Nah, ini dia intinya. Ini membawa kita ke konsep utama Taleb, mediokristan lawan ekstremistan. Mediokristan itu, anggap aja wilayah konseptual di mana segala sesuatu itu cenderung ngumpul di tengah, di rata-rata. Hasilnya lebih bisa diprediksi lah, variasinya nggak gila-gilaan gitu. Coba pikirin profesi kayak dokter, ya, terus tukang ledeng, mungkin juga pelacur seperti yang disinggung di judul babnya. Kinerja satu orang yang kita temui, itu ya cenderung cukup mewakili rata-rata profesinya. Nggak ada kan, satu dokter yang penghasilannya ribuan kali lipat dari dokter lain pada umumnya. Jarang banget lah. Oke. Jadi kalau di mediokristan, apa yang kita lihat itu cenderung ya representatif lah ya, cukup mewakili. Tapi ekstremistan, nah ini dunia yang beda banget ya kayaknya. Rasanya ini dunianya para spekulan yang disebut di judul tadi, penuh ketidakpastian gitu ya. Tepat sekali. Ekstremistan itu ranahnya di mana satu kejadian aja atau satu individu aja bisa secara dramatis mengubah keseluruhan gambaran. Bener-bener drastis. Ini dunianya si pemenang ambil semua. Kayak penulisan, seni, riset ilmiah, pasar finansial, tempat para spekuan itu bermain. Satu penulis bestseller atau satu trader legendaris, atau mungkin satu penemuan ilmiah itu bisa mendominasi seluruh bidangnya. Nah, yang sering kita lupa itu ada mayoritas yang super besar yang nggak berhasil atau hasilnya ya biasa-biasa aja. Ini yang Taleb sebut sebagai bukti tersembunyi atau silent evidence. Mereka nggak kelihatan gitu. Wah, itu poin penting banget. Sumber kita kan bilang ya, kalau warisan sastra yang kita nikmati sekarang ini cuma puncak gunung esnya aja dari semua yang pernah ditulis orang sepanjang sejarah. Berarti pandangan kita soal bidang-bidang ekstremistan ini pada dasarnya sangat bias ya. Kita cuma disuguhi kisah sukses yang ekstrim dan ya langka itu. Persis. Dan ini bukan cuma catatan akademis loh ya. Implikasinya nyata banget. Karena kita cuma lihat pemenang di ekstremistan, kita jadi cenderung melebih-lebihkan peran keahlian dan meremehkan peran keberuntungan acak. Oh gitu? Kita mikirnya, wah kesuksesan fenomenal itu pasti bisa ditiru kalau kita cukup pintar atau kerja keras. Padahal seringnya itu kombinasi bakat plus keberuntungan yang luar biasa gila. Nah sebaliknya di mediokristan kayak dokter atau peluncur tadi, sampel yang kita lihat itu jauh lebih jujur lah, menggambarkan realitas profesi itu secara umum. Jadi kalau kita lihat cerita sukses besar di startup teknologi atau dunia seni gitu misalnya, kita harusnya lebih skeptis gitu ya. Jangan-jangan kita lagi lihat hasil lotre keberuntungan aja, bukan sekedar blueprint sukses yang pasti berhasil. Tepat. Memahami bedanya mediokristan sama ekstremistan, ini kunci banget biar kita nggak tertipu oleh keacakan, istilahnya Taleb. Ini bantu kita ngalibrasi ekspektasi kita. Di ekstremistan, mungkin lebih bijak kalau kita fokus ke proses yang baik, daripada terobsesi niru hasil orang lain yang mungkin super outlier dan nggak bisa diulang. Sementara kalau di mediokristan, ya belajar dari praktek terbaik yang umum mungkin lebih efektif kan? Oke. Jadi intinya kenali dulu medan perang kita ya.
Apakah kita lagi bergerak di wilayah yang lebih bisa diprediksi, kayak mediokristan, atau di wilayah ekstrim yang didominasi angsa hitam dan efek pemenang ambil semua ala ekstremistan itu? Betul. Dan mungkin sebagai penutup ya pertanyaan buat Anda renungkan nih, mengingat bedanya visibilitas kesuksesan antara, katakanlah, penulis di ekstremistan, sama dokter atau bahkan pelacur di mediokristan. Nah, gimana kesadaran ini mengubah cara Anda memproses cerita-cerita inspiratif soal sukses yang sering banget kita dengar di media, di sekitar kita? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.